Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sholah Abdul Kudus dari jurusan Akidah Filsafat Islam semester 6 kelas A, NIM 123101031. Video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teologi Lingkungan. Dan pada video ini pun saya akan menyampaikan beberapa refleksi mengenai apa-apa yang saya dapatkan dari mata kuliah Teologi Lingkungan ini. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, saya memandang persoalan lingkungan sebagai persoalan teknis. Saya berpikir bahwa kerusakan lingkungan pun diakibatkan terjadi karena kurangnya aturan, lemahnya pengawasan, terus atau bahkan rendahnya kesadaran masyarakat gitu. Namun setelah mempelajari materi perkuliahan, saya memahami bahwa persoalan lingkungan ternyata memiliki akar yang jauh lebih dalam gitu. Yaitu cara pandang manusia terhadap Tuhan, terhadap dirinya sendiri, dan ini pun beriringan dengan cara pandang manusia terhadap alam. Nah, ya ada pergeseran paradigma gitulah. Nah, lantas apa gitu yang dimaksud dengan teologi? Nah, teologi adalah cara berpikir dan bertindak dengan iman, berdasarkan iman gitu. Artinya apa? Artinya seseorang tidak cukup hanya mengaku beriman, tetapi keimanannya harus terlihat dalam cara ia memperlakukan sesama manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Dalam beberapa pertemuan perkuliahan pun gitu, dosen mengatakan tentang berbicara teologi pasti berbicara tentang tauhid juga gitu. Nah, beliau mengatakan tauhid bukan sekadar mengucapkan kalimat syahadat, melainkan menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya pusat orientasi kehidupan, teosentris gitu. Jadi bukan antroposentris lagi gitu. Nah, kan sekarang itu antroposentris gitu. Jadi manusia itu sebagai pusat segalanya. Nah, ketika manusia mulai menjadikan dirinya adalah pusat, manusia mulai menjadikan uang, kekuasaan, keuntungan, popularitas, bahkan egonya sebagai sesuatu yang paling utama. Pada saat itulah manusia sedang menciptakan atau menjadikan ilah baru dalam hidupnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya keputusan-keputusan yang diambil tidak lagi berorientasi pada kehendak Allah, tetapi pada kepentingan diri sendiri. Nah, bagi saya ini loh gitu. Ini akar dari banyaknya persoalan lingkungan saat ini. Hutan ditebang itu bukan karena manusia membutuhkan kayunya untuk bertahan hidup, tetapi karena keserakahan. Sungai tercemar pun bukan karena manusia tidak memiliki akal, melainkan karena keuntungan ekonomi dianggap lebih penting daripada kelestarian alam. Laut dipenuhi sampah plastik bukan karena manusia tidak mengetahui dampaknya, tetapi karena budaya konsumsi telah menjadi sesuatu yang dipertaruhkan. Dari sini pun saya memahami bahwa krisis lingkungan sebenarnya adalah krisis spiritual. Alam rusak karena cara pandang manusia juga sedang rusak gitu. Ini ada pergeseran paradigma gitu. Nah, dalam pemahaman ini pun semakin diperkuat ketika membaca buku Green Deal karyanya Ibrahim Abdul Matin gitu. Buku tersebut menjelaskan bahwa bumi adalah masjid, dan kalimat itu memang cukup mendalam gitu, sangat bermakna gitu. Karena jika masjid adalah tempat yang suci dan harus dijaga kebersihannya, maka bumi pun sebagai masjid berarti seluruh alam juga memiliki kesucian yang harus dihormati. Artinya apa? Artinya menjaga lingkungan bukan hanya aktivitas sosial, melainkan bagian dari ibadah. Membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, menjaga pohon, mengurangi pemborosan energi, hingga melindungi makhluk hidup merupakan
bentuk penghambaan kepada Allah gitu. Nah, di dalam buku Green Dean juga, di dalam buku itu menjelaskan ada 6 prinsip penting dalam etika lingkungan Islam. Yang pertama itu yang tadi saya juga ceritakan adalah tauhid. Yang pertama adalah tauhid. Ya, segala sesuatu berasal dari Allah, sehingga seluruh ciptaan saling terhubung. Manusia tidak hidup sendirian, tetapi menjadi bagian dari sistem kehidupan yang telah Allah ciptakan. Dan prinsip kedua adalah alam itu sebagai ayat, sebagai tanda. Alam itu bukan sebatas kumpulan benda mati, melainkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagai rambu-rambu, kalau kata Prof. Beki itu sebagai rambu-rambu kalau di jalan, untuk mencapai satu tujuan, yaitu untuk mencapai kepada Allah tujuan kita. Jadi pepohonan, gunung-gunung, sungai, laut, angin, hujan, bahkan makhluk-makhluk kecil sekalipun mengingatkan manusia kepada Sang Pencipta. Nah, akan tetapi ketika kita merusak alam, sebenarnya kita sedang mengabaikan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, dan prinsip ketiga di dalam buku itu, manusia itu adalah sebagai khalifah. Manusia diberi amanah menjadi pengelola bumi, bukan pemilik bumi, bukan pemilik mutlak bumi. Seseorang yang menjadi pengelola gitu. Nah, itulah mengapa seorang pengelola bertugas menjaga, merawat, dan memastikan sesuatu tetap baik untuk generasi berikutnya. Dan tadi itu ketiga ya. Nah, untuk keempat, prinsip keempat itu adalah amanah. Karena ya kehidupan ini adalah titipan Allah gitu. Alam bukan warisan dari nenek moyang yang boleh dihabiskan sesuka hati, melainkan titipan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang harus dijaga oleh kita bersama. Dan untuk prinsip yang kelima itu adalah adil. Dan keadilan pun ternyata tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam. Nah, ketika sekelompok orang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan hingga masyarakat lain kehilangan haknya untuk mendapatkan air bersih, kehilangan haknya untuk mendapatkan udara yang segar, atau bahkan lahan pertanian pun, disitulah terjadinya ketidakadilan ekologis. Nah, itulah mengapa prinsip kelima itu harus adil sejak dalam pikiran, perkataan, ataupun perbuatan. Dan prinsip terakhir atau keenam adalah mizan atau keseimbangan. Allah menciptakan alam ini dengan ukuran dan keseimbangan tertentu, dan kerusakan muncul ketika manusia melampaui batas dan mengganggu keseimbangan tersebut. Artinya apa? Artinya kerusakan yang ada di muka bumi, baik di laut ataupun di darat, itu tidak semerta-merta bencana alam, melainkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Dari seluruh materi yang saya pelajari, saya menangkap satu pesan besar bahwa Islam itu tidak pernah memisahkan ibadah ritual dan ibadah sosial atau ibadah kepedulian terhadap lingkungan. Sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya seharusnya itu membentuk manusia yang juga peduli terhadap bumi gitu. Dan jika dilihat materi perkuliahan ini bisa juga menjadi pisau analisis gitu terhadap kondisi Indonesia saat ini gitu. Nah, ya di media lah tentang lingkungan, ketika kita selalu menyaksikan banjir, longsor, pencemaran sungai. Nah, selama ini kita selalu saja menyalahkan alam. Padahal sesungguhnya alam hanya memperlihatkan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Karena itulah solusi terhadap krisis lingkungan tidak cukup hanya dengan teknologi atau kebijakan pemerintah. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang. Manusia itu harus kembali kepada
kembali memahami bumi bukan sebagai objek eksploitasi, bukan, tetapi sebagai amanah dari Allah, dan kita ditugaskan menjadi khalifah untuk menjaganya dan tetap melestarikan. Dan bagi saya pribadi pun, mata kuliah teologi lingkungan ini memberikan pelajaran bahwa menjadi seorang muslim berarti memiliki tanggung jawab ekologis. Keimanan tidak berhenti di masjid ataupun di ruang ibadah mana saja gitu ya. Tetapi juga tercermin ketika kita menjaga sungai, mengurangi sampah, menanam pohon, menjaga kebersihan, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Dan sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa mata kuliah teologi lingkungan ini mengajarkan hubungan yang harmonis, hubungan yang utuh antara Tuhan, manusia, dan alam. Dan tauhid melahirkan tanggung jawab, amanah melahirkan kepedulian, dan ibadah tidak hanya diwujudkan melalui doa, tetapi juga melalui tindakan nyata untuk menjaga bumi. Semoga ilmu yang saya peroleh dari mata kuliah ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi saya juga dapat mengamalkannya gitu, dan dapat menjadi pedoman lah dalam kehidupan sehari-hari, karena pada akhirnya mencintai bumi adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia titipkan kepada kita selaku manusia. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, akhirnya.